ijazah oleh beliau. Tapi kalau jenengan bisa ngelakoni silakan. Itu sudah saya lakukan sejak saya di SMA. Sejak saya masih di Aliyah. Setiap minggu khatam. Loh kok ketawa? Bener. Setiap hari Kamis saya khatam. Gimana caranya? Ya monggo dia. Pak Sito, tantangannya berat. Jadi hari Jumat, kayak sekarang ini kan hari apa? Sabtu. Hari Jumat batasan bacaan saya ini karena ijazah saya sampaikan. Silakan kalau mau dicatat, silakan ini saya sampaikan. Kiai Haji Abdul Salam Masyhudi guru saya, kiai saya menyampaikan di Tuban itu beliau sampaikan iki cekelen dadi sikapmu nak. Cocok kamu dengan ini. Nggih. Saya jalankan itu. Dan alhamdulillah semua pekerjaan, semua tugas tuntas dan lain sebagainya. Bukan karena saya baca Qur'annya, tapi Allah kasih sayang kepada saya memberikan ridhonya, mungkin itu. Bukan karena bacaan saya. Saya tidak membuka itu. Opo kemampuan seorang saya kok bisa mengatakan itu? Enggak. Tapi saya berusaha istiqomah. Kun talibal istiqomah waladakun talibal karma. Istiqomahnya dulu kan, jangan kepingin mulia. Makanya kalau kepingin mulia, istiqomahkan dulu. Hari Jumat masuk maghrib kayak ini, sebelum nanti begitu masuk maghrib bacaannya mulai dari Fatihah sampai surat Al-Maidah. Hitung sendiri sampai juz berapa? Juz 7. Ya, juz 7. Masuk ke juz 7 3 lembar setelah itu. Kemudian Al-An'am masuk di hari Sabtu. Sampai surat apa? At-Taubah. Masuk ke juz 11. Ya, kemudian surat Yunus sampai di surat Maryam. Di hari Ahad. Lalu surat Toha masuk ke hari Senin sampai surat Al-Ankabut. Juz 21 awal. Selesai kan di situ. Lalu apalagi Rum sampai kemana? Ini yang paling sedikit di hari Selasa, paling sedikit. Karena itu ijazah, makanya saya sampaikan bukan per juz, tapi surat. Karena ijazahnya dari beliau begitu. Hitungnya bukan juz, tapi surat. Karena setiap hari tak lewati ya saya hafal. Bukan hafal Qur'annya, insya Allah kalau ada yang baca, kalau ada yang salah itu bisa nyaut gitu. Rum sampai di juz 13 setelah Yasin, Shofat dan Shof. Nah, jadi masuk di Shof, surat Shof. Shof ya, surat Shof. Nah, surat Shof. Itu di hari Selasa. Rebunya Az-Zumar atau surat Zumar. Ini hari Rabu berarti sudah hampir sampai ke Waqiah. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu juz 27. Nah, kemudian yang hari Kamisnya adalah Waqiah sampai An-Nas. Sebelum maghrib kata doanya bainal waktu bainal suruk ya. Suruk bainal masyid itu antara suruk itu. Jadi antara sebelum maghrib itulah doa. Silahkan doa apa saja kata guru saya waktu itu lakukan. Nah, ini ijazah yang ingin saya sampaikan pada hari ini dalam rangka kemandirian kita secara apa? Akidah. Yakin betul bahwa Al-Quran itu adalah syafaat. Yakin kan? Karena di dunia ini kan hanya dua syafaat, Al-Quran dan Kanjeng Nabi, kan ada dua. Kalau Al-Quran itu qoblal maut syafaatnya, monggo nanti kalau saya salah diingatkan. Tapi kalau Rasulullah nanti, kalau mau misalnya kate digowo oleh malaikat masuk neraka kan gitu, nah baru ditolong oleh Rasulullah karena satu barisan, itu barisan panjang. Barisannya Rasul.
Ya saya memahaminya itu, ternyata itu saya taskan kepada Gus Salam di sini, lanjutkan Pak, sampai sudah sesuai, lakukan itu karena itu sudah menjadi milik sampean. Alhamdulillah saya lakukan sampai sekarang. Jadi kira-kira 90 tahun tidak tahu saya. Tapi alhamdulillah itu adalah amalan berat tentu. Karena apa? Penyakit orang Indonesia adalah sembrono terhadap waktu alias malas. Tapi kalau punya amalia ini dimanapun, makanya alhamdulillah ketika sudah menjadi kepala Kemenak saya malah semakin kuat untuk itu. Kenapa? Karena saya kan nggak perlu nyetir sendiri. Perjalanan misalnya saya kemarin dari rumah ke Sampan jam 4:30 saya sudah berangkat, sebelum jam 7 sudah nyampe di kantor, persis jam 7 saya sudah berada di kursi. Dan itu saya terapkan pada Pak Mubin di kantor, meskipun teman-teman belum datang, jam 7 saya sudah di kantor. Butuhin apa? Saya ingin mau anak ilau melalui apa? Baca Quran. Sebelum bekerja saya sudah harus baca Quran dulu. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Ayo guru-guru, ayo kepala madrasah, wujudkan diri kita yang terintegritas itu dengan itu. Kalau dulu saya yakin ada yang kufar, tapi lakukan. Kenapa? Karena ketika kita mau memulai bekerja untuk berharap barokah dari Allah, maka ya sambungkan kepada Allah dulu. Apa bedanya guru madrasah dengan guru yang ada di sono kalau kita tidak punya keistimewaan? Makanya saya ingin menyitir yang di hikam itu. Apa yang disampaikan di hikam itu? Faqitu syai' la yukti. Kalau kita tidak punya apa-apa, nggak punya amal pokok belas, terus sing diandalkan yang mau disampaikan itu lo apa? Nah kalau saya, mohon maaf yang tadi yang saya ceritakan itu karena saya yakin betul Quran ini menjadi syafaat bagi saya. Jadi saya tidak lagi kalau malam ini baca surah 50 apa, surat apa dan tidak lagi itu, tapi ya pokoknya seminggu itu khatam. Jadi sebagai apa? Bagian dari internalisasi terhadap diri saya. Kenapa? Setelah itu kita akan berhadapan langsung dengan dunia luar. Sekarang ini Ibu Bapak harus menyadari sekarang sudah era 5.0, tidak lagi 4.0, tapi sudah 5.0. Artinya apa? Era digital sudah berseliweran, sudah ada di saku kita, sudah ada di rumah kita, anak-anak kita. Kalau guru-guru tidak membentengi itu dirinya untuk memperkuat asyidda'u fi imanihim, tidak dikuatkan di keimanan kita itu, dan anak-anak juga tidak begitu. Terus apa harapan terbesar kita? Guru madrasah, guru madrasah itu yang terbesar kan kepingin mlebu swarga bareng-bareng. Nek jenengan masuk, saya nunut di belakangnya. Karena kan guru-guru ini mansalah katorikon itu kan yang dipegang. Itu yang dipegang kan. Dan siapa membukakan jalan yang harus ilman sahalallahu torikon ilal. Jangan yang membuka surga kula sing membuka ini. Makanya silakan saya sampaikan bahasa saya sampaikan di pengurus ma'arif, manfaatkan saya untuk kemaslahatan madrasah. Saya ulangi, manfaatkan saya sebagai kepala Kemenak untuk kemaslahatan madrasah. Saya lebih baik yang saya pegang adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Bukan dibalik. Kalau bisa saya persulit, kenapa harus? Bukan itu, tidak. Makanya silakan. Insya Allah dalam waktu sebulan ini akan saya ubah, nanti semua akan mengarah kepada digitalisasi. Makanya yang harus kita siapkan adalah digital etik.
Jadi guru madrasah mari sebarkan kemana-mana digital etik. Semuanya yang kita lalui dengan alat komunikasi, medsos dan lain sebagainya, mari sebarkan itu, jangan nyerang orang, jangan sampai menebarkan yang tidak baik, apalagi hoax. Ketika harus menjawab sesuatu yang hoax, sampaikan dengan santun. Kalau kita sudah ikut dengan mereka, tidak punya digital etikanya, sopan santunnya di dalam berkata-kata, saya khawatir besok yang disampaikan di surat Yasin itu terjadi betul. Sekarang itu sudah terjadi, bahwa jari jemari kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita itu sudah bersaksi sekarang ini. Padahal ibu-ibu mohon maaf, kerjakan anak-anak halaman ini sudah mojok sambil, ada nggak begitu? Di madrasah? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira ada ya? Ada. Nah, di sini tidak ada. Sekarang kan sejak sorotnya ke sini semua. Walaupun ada ya paling 1-2 lah. Ditambah dengan teman-teman. Nah ini yang harus kita sadari. Digital etika di dalam era digital ini, apapun yang kita lalui, ini sudah berada pada titik nanti. Kita mohon maaf, kalau yang di luar guru madrasah, kalau nggak bojone ijek sempat-sempate, wah nambah wong liya. Astagfirullahaladzim. Ayo kita sadar ya tentang itu. Karena kemandirian itu kalau kita tidak bangun dari diri kita sendiri, kita akan jatuh. Saya ketika masih menjadi kepala madrasah, mohon maaf, tahajud benikmah, bukan pamer saya. Saya wajib masuk ke grup itu dan setiap malam saya bangunkan satu persatu. Mari Bapak Ibu meraih ridho dan barokah dari Allah. Ya sudah gitu aja, kita ingatkan. Pelunding biasanya jam ya kakak akhir lah. Kalau dibangunkan nanti ini kan ngantuk bisa di sekolah. Ya sudah di jam 3 lebih. Syukur-syukur mereka semuanya sudah. Kenapa? Pertanggungjawaban Bapak Ibu itu adalah bagaimana kita memberikan contoh konkret kepada semuanya. Nah, Bapak Ibu adalah kepala madrasahnya, harus memberi contoh yang baik. Ngajak. Kok pamer Ustaz? Dalam beberapa hal pamer itu penting. Mau contoh? Bapak Ibu menunjukkan bahwa saya adalah guru NU, ada yang pakai pergunu. Pamer itu. Tapi bagus. Loh iya. Coba kalau tidak ada, saya kan tidak tahu kalau Bapak Ibu ada yang adalah anggota pergunu. Saya Ketua MBJ Ma'arif 10 tahun lebih, ya. 3 periode betul. Dan itu membawai dulu belum terlalu penting. Artinya masih belum ada pergunu yang seperti sekarang. Dulu masih IGM kalau di Sidoarjo. IGM itu Ikatan Guru Ma'arif. Saya sudah masuk di Ma'arif Sidoarjo itu zamannya Kiai Ali Maskan menjadi ketua Ma'arif Sidoarjo. Saya sudah bersama beliau. Makanya saya tadi katakan saya masuk PNS itu karena rekomendasi beliau. Berangkat, kamu sudah cukup mengabdi, sekarang perlu tunjukkan nanti supaya ada orang-orang NU yang terus bergerak mengibarkan bendera itu bersama Pak Hashim. Ya, saya terang di mana saja saya berani ngomong begini, mohon maaf. Kenapa saya katakan itu? Identitas itu penting. Identitas itu penting. Kenapa? Kalau sudah menyebarkan itu yang madrasah Muhammadiyah tunjukkan ke situ dengan sebaik-baiknya. Saya juga masih menjadi konsultan dari MI di Blitar sampai sekarang. Yang itu adalah didirikan oleh teman-teman Muhammadiyah. Ya karena beliau memandang saya sebagai dosennya, bukan sebagai kepala munah. Ya kan, alhamdulillah
Saya juga nggak pernah mimpi jadi dokter. Ya saya jalani gitu saja. Dari mana? Ya sudah, seadanya saja. Ya, digital etik. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang sangat penting yang sekarang sedang menggejala. Kementerian Agama tahun ini adalah tahun toleransi, tahun kerukunan. Karena itu kita semuanya termasuk guru-guru di madrasah maka harus ngeh dengan yang disebut digital moderatif. Sekarang itu paling besar tantangannya. Kenapa? Yang berseliweran di tengah kita selalu hal-hal yang mengajak kepada bagaimana bentrok, menyalahkan orang, menjadi panitia surga. Iya kan? Ada yang menjadi panitia surga kan? Karena orang lain disalahkan, yang benar saya sendiri, berarti yang itu panitia surga. Nah, polisi syariah dan macam-macam. Nah, maka digital moderatif ini harus kita kembangkan. Artinya sikap tengah wasatiyah itu lalu kembangkan, sebarkan di semua fitur, mau lewat IG, mau lewat Facebook, mau lewat macam-macam. Dan alhamdulillah sekarang Pak Menteri Agama sudah membentuk cyber. Di samping sudah mendirikan university, cyber university, cyber Islamic University. Jadi universitas cyber ini dalam rangka digabungkan deteksi terhadap hal-hal yang ada di luar itu. Sekarang sudah mulai, insya Allah nanti di bulan Juli itu penerimaan dan kuliah yang dimulai, yang diambil adalah santri-santri yang di pondok pesantren. Ini langsung cyber, arahnya ke sana. Jadi alat deteksi untuk gimana berlaku orang dan macam-macam. Itu arahnya untuk moderasi. Moderasi agama itu bukan agamanya yang dimoderasikan, tetapi bagaimana kita bisa bertindak, berpikir, melangkah, kata orang Madura alakoh, ya, itu dengan moderatif. Moderat itu kan apa? Umatan wasatiyah. Konsepnya ada. Makanya saya bilang Nusantara, Islam Nusantara tidak ada. Ya, yang menjadi panitia surga tadi yang biasa begitu. Lalu digital artificial intelligence. Sekarang ini kita dihadapkan pada bagaimana meningkatkan, tadi Ketua KKM sudah luar biasa menceritakan kondisi di Surabaya dulu zamannya beliau yang menjadi wali kota seperti ini, beliau lahir. Itu adalah tantangan yang luar biasa. Kita tidak sekarang ini, pada zaman sekarang ini, saya kadang-kadang mikir, ternyata gedung itu tidak terlalu penting sekarang sekolah. Profesor Mukhlas Samani ketika mau membuat sains, ya, sekolah alam insan mulia, itu konsepnya ternyata sudah diambil oleh beliau bahwa gedung itu nggak penting. Makanya sampean jangan ulang melihat ada sekolah, ada SD, kayak hotel dan lain sebagainya. Nggak terlalu penting sekarang. Buktinya apa? Pandemi 2 tahun. Siapa sekolah? Hah? Paling ditempati paling ditempati tikus dan wadyo galani. Toh jalan kan, sekolah jalan kan. Ini tantangan. Karena apa? Mau tidak mau kita sudah dihadapkan yang namanya digital artificial intelligence. Kecerdasan buatan yang dibantu melalui digitalisasi. Apa? Daring, PJJ. Makanya saya ketika kemarin terjadi itu barokah bagi saya. 2 tahun di Sampang, saya tidak usah susah-susah Selasa harus ke sini, cukup duduk di rumah dinas, nyetel laptop, sudah saya ngajar enak saja, nggak usah ke sini, dari sana sudah berjalan, ngajarnya juga jalan. Apa yang susah?
Nah, kita sudah dihadapkan pada masa ini. Nah, saya hanya memberikan penekanan, tolong yang ilmu-ilmu kaitannya dengan Quran jangan dibuat daring. Kenapa kok saya katakan itu? Itu butuh sanad. Nek soal matematika gak ono sanate gak apa-apa, kata guru saya di madrasah Tiniyah dulu, gak jadi pitakon kubur. Walaupun itu mata pelajaran yang paling saya sukai, karena nggak usah hafal no. Matematika kan nggak usah hafal kan sama sekali. Cukup kita paham dengan pola yang ada, lalu rumusnya sudah jadi. Makanya saya nggak pernah dapat nilai di bawah 9 kalau matematika, bahasa Inggris nggak pernah, sampai saya lulus nggak pernah. Mesti 9, 10, 9, 10. Itu yang selalu saya lewati dulu. Nah, ini kita sudah dihadapkan seperti ini, maka ayo guru-guru ini silakan membuat bagaimana. Saya ingin nanti di pertengahan atau mungkin dalam rangka monggolah bersama-sama dengan KKM Pak Asibirma, kita adakan bagaimana melombakan misalnya membuat media pembelajaran dengan berbasis digital. Ini pasti nanti keras. Kok saya bisa bilang begitu? Alhamdulillah. Guru saya, Dr. Matrapi, Kepala MI di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, kemarin juara 3 nasional untuk membawa Jawa Timur, mewakili Jawa Timur, pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Memang tidak ada, saya lihat Surabaya nggak ada. Yang mewakili Jawa Timur satu-satunya adalah dari Sampang. Kepala sekolahnya juga sama, juara 3 nasional MI Tretan TV. Sampangnya 5. Oh, alhamdulillah ya, Open ini termasuk salah satu di antara kecamatan yang sudah lebih maju. Tapi kalau grade-nya di Sampang itu tertinggi adalah Camplong. Camplong itu yang paling grade pendidikannya yang memang sudah merata, bagus dan berprestasi nasional. Ini yang keberapa tadi? Ketiga. Oke. Yang keempat adalah digital literatif. Jadi literasi digital ini mau tidak mau sudah ada di kita. Karena itu mohon tadi yang saya contohkan, guru-guru masuk kemudian coba buka LKSK, itu sudah 20 tahun yang lalu. Jangan. Harus ada kemajuan-kemajuan. Walaupun mohon maaf di lingkungan kepala madrasah itu adalah salah satu sumber kata terusnya ya wis sudah paham. Oh, kalau jadi kepala saya tahu persis lah. Gitu, monggo. Termasuk yang dipakai untuk hari ini ya pasti salah satunya dari saya. Tidak usah dilihatkan, saya sudah hafal. Pengalaman pelaku. Lo bener. Rugi jadi ketua MBC Kota Ma'arif, kemudian saya tidak tahu seperti itu kan rugi. Ya pasti, tahu persis. Tetapi harus dikembangkan. Silakan yang manual tetap jalan, karena bagaimanapun perlu ada yang berupa kitab, karena kitab ini adalah bukti konkret. Tetapi jangan pernah kemudian mengharapkan. Saya mengakses misalnya literasi digital kepada perpustakaan nasional atau kepada siapa. Saya termasuk anggota yang penerbit, anggota penulis buku di IKP yang ketuanya adalah Dr. Fathul Anam, Rektor Unusida, Rektor Universitas NU Sidoarjo, itu ketua IKP Jawa Timur. Nah, saya masuk di situ. Bagian yang digital, karena kalau saya yang tidak digital saya harus ke Sidoarjo kalau itu. Tapi kalau dulu karena saya di posisi di Sampang, maka waktu itu saya harus menilai buku, melakukan resensi terhadap buku yang ditulis oleh teman-teman, tapi yang digital. Nah, ini sekarang kita sudah dihadapkan, walaupun sekarang ini antara yang asli pakai soft
dan yang tidak itu sudah susah. Kutubus sita, kutubus turos yang ada di digital itu harus disandingkan dengan kitab aslinya. Sebab kalau tidak, bahaya. Itu sudah luar biasa. Makanya ini penting. Karena itu ketika saya di Kanwil 3 tahun setengah, salah satu program saya yang kemudian nasional, dan mohon maaf itu yang menjadi jembatan saya kemudian mengantarkan saya ke Sampang untuk menjadi kepala Kemenak, itu dianggap prestasi nasional oleh Pak Sekjen. Ini benar omongannya Pak Sekjen, karena saya membuat program baca dan memahami secara cepat kitab gundul di luar pesantren. Ketika saya menjadi kepala MTSN Bangil, itu kan di luar pesantren. Ada satu kelas saya minta untuk dibuat program khusus baca kitab kuning, hanya butuh waktu 1 bulan, seluruh kitab habis dibaca sama anak. Sang terjemahan ini. Kelas 7. Kelas 7 kan berarti kelas 1 ya. Kelas 1. Itu bisa anak-anak, dan itu kemudian diuji. Yang uji keren, sekarang menjadi wakil presiden. Jadi saya bawa ke Jakarta, yang uji Yai Ma'ruf, langsung Yai Ma'ruf bersama beberapa profesor, dan itu kemudian dianggap ini luar biasa. Anak kelas 7 sudah bisa kitab Ibnu Aqil, syarah dari Alfiyah Ibnu Malik, habis dibaca sama anak-anak, diuji kapanpun, lewat cara apapun, beliau bisa. Anak-anak yang saya bawa itu sekarang sudah ada yang masuk UI, ada yang masuk UGM dari anak-anak yang saya bawa itu, dan 15 anak yang terbaik seluruhnya sekarang berada di Fakultas Kedokteran. Tapi